Nafasku menciptakan kasih, menciptakan kasih. Ajarku berdiam dekat di hatimu, ajarku berdiam dan ajarku berdiam dekat di hatimu. Shalom semuanya, kita berjumpa lagi dalam ibadah online Pesat Community. Saya percaya saat kita mengikuti ibadah ini, kita diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa. Ada beberapa tips mengikuti ibadah secara online. Pertama, konsentrasi. Fokus pada ibadah dan jangan biarkan perhatian Anda beralih ke hal yang lain. Kedua, ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan. Mari hadirkan atmosfer surgawi di rumah Anda. Ketiga, buka hati dan perhatikan khotbah. Percaya bahwa hadirat Tuhan hadir di dalam rumah Anda. Dan keempat, mari ikuti ibadah sampai akhir. Jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Dalam keluarga Pesat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat satu pujian, oleh karena kemurahan Tuhan. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya
Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami boleh bersyukur, memuji Engkau dan menyembah-Mu Tuhan. Berkati Tuhan ibadah pada pagi hari ini, biarlah Tuhan yang akan hadir tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Roh-Mu yang hidup di dalam kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Shalom, selamat pagi komunitas pesat di seluruh Indonesia, dimanapun saudara berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya percaya kita sedang menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan hari-hari ini, menikmati semua hal yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan pelayanan kita. Saat ini saya berada di ketinggian 690 meter di atas permukaan laut. Di sebelah kiri saya ada jalan penghubung Trans Jawa. Kemudian di bagian belakang saya adalah hamparan daripada rawa pening yang begitu luas. Tentunya saudara sudah bisa menebak saya berada di mana. Saya berada di Gua Rong, tidak jauh dari tempat kita, dari lokasi pesat. Tentunya hal ini juga menjadi hal yang sangat menarik untuk kita. Bagaimana mengagumi ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita. Dari tempat ini juga kita bisa menyaksikan kota Ambarawa, Bandungan, bahkan juga Gunung Telomoyo, bahkan Merbabu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini renungan kita mengambil tema tidak ada lagi single fighter. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada lagi single fighter. Ini berarti bahwa tidak ada lagi yang berjuang sendiri-sendiri, tidak ada lagi yang melayani sendiri. Artinya bahwa yang ada ialah melayani bersama-sama. Saatnya berjuang bersama.
Saatnya untuk melakukan hal-hal dalam pelayanan secara bersama-sama. Itulah sebabnya kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, demikian bunyinya. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata. Jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Saya ulangi sekali lagi, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata. Jangan ada perpecahan di antara kamu. Erat bersatu, sehati, sepikir. Jadi penekanannya adalah bagaimana pentingnya merawat sebuah kesatuan. Bagaimana pentingnya merawat sebuah kebersamaan di dalam komunitas. Salah satu core value daripada pelayanan kita adalah kerjasama tim. Kerjasama tim memiliki pengertian bahwa setiap orang rela meninggalkan kepentingan sendiri dan menjunjung tinggi kebersamaan demi tujuan bersama. Tujuan bersama kita, goal kita bersama itu apa? Dalam visi Pesat tahun 2047, Pesat menjadi pelaku utama untuk membangkitkan generasi di tengah gereja dan masyarakat dan melayani di desa bagi anak-anak di 10 negara di Asia. Tentunya ini bukan pekerjaan kecil, bukan visi yang kecil, tapi visi besar yang akan dilakukan, yang akan kita jalani di depan kita. Masih ada 27 tahun lagi, 26 tahun lagi. Visi besar ini kita kerjakan bersama-sama. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada lagi yang berjuang sendiri-sendiri. Kita perlu bersinergi, kita perlu bangun kekuatan bersama untuk sebuah pelayanan besar yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebenarnya konsep kebersamaan ada dalam budaya tradisi Indonesia. Konsep bekerja bersama-sama atau kehidupan bersama sudah dibangun di dalam setiap budaya yang ada di Indonesia. Gotong royong itu menjadi hal yang ada di tengah-tengah masyarakat, dan itu bukan hal yang baru. Dari kecil kita sudah tahu gotong royong, mengenal istilah ini. Namun demikian di daerah-daerah, di setiap suku, di setiap komunitas, setiap suku bangsa yang ada juga memiliki tradisi budaya berkaitan dengan kehidupan bersama. Di Sulawesi Tengah ada kita kenal dengan sebutan mesale. Mesale itu sama dengan pengertian gotong royong. Ada Mapalus di Sulawesi Utara. Ada gugur gunung di Yogyakarta. Ada sambatan di Jawa Timur. Ada pawoda di Nusa Tenggara Timur. Helmfoi Kenambai Umbai di Sentani, Papua. Ada Siadapari di Sumatera Utara. Semua budaya, semua tradisi berkaitan dengan kehidupan bersama sebetulnya kita memiliki, ada di setiap kita. Dan mungkin di setiap suku yang kita, di mana kita berada, nilai-nilai ini timbul dari sana. Ada di tempat itu. Sekarang bagaimana kita melihat sebuah pelayanan yang besar ini untuk kita menghidupinya, merawatnya dengan baik. Masih ingat dengan peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, atau bercerai kita jatuh. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya kalau berat kita pikul bersama, jadinya ringan. Kalau kita melihat konteks pelayanan saat, yaitu melayani anak yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia, melayani di desa, dan juga jangkauan pelayanan yang sangat luas dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia.
kemudian kompleksitas permasalahan yang ada di dalam pelayanan. Ini perlu dikerjakan bersama-sama. Perlu dikerjakan secara bergotong royong. Perlu dikerjakan dengan kebersamaan yang kuat, dengan bersinergi. Itulah juga yang menjadi alasan mengapa pelayanan ini harus melibatkan banyak komponen di dalamnya. Ada gereja, ada para pengusaha di sana yang berkontribusi. Ada juga lembaga-lembaga yang lain sebagai mitra. Tentunya ini menjadi hal yang perlu terus dipelihara dan dirawat supaya persatuan dan kebersamaan itu tetap terjaga di dalam kehidupan pelayanan kita. Di dalam ayat yang kita baca tadi dalam 1 Korintus 1 ayat 10, setidaknya ada 3 hal yang menjadi penekanan Rasul Paulus. Kalau kita melihat hal-hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, itu penting artinya buat jemaat di Korintus. Kita tahu bersama bahwa Rasul Paulus dalam perjalanan pertama, dalam yang seperti yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul pasal 18, selama beberapa bulan, lebih dari 1,5 tahun dia ada di sana melayani di Korintus. Sekembalinya dia dari Korintus, maka datanglah Apolos dari Efesus. Apolos ini adalah seorang Yahudi Alexandria. Dia adalah seorang yang sangat cerdas, memiliki intelektual yang cukup luar biasa. Dan juga kita tahu bahwa Korintus adalah salah satu kota sangat maju pada saat itu. Salah satu provinsi di Akaya. Dalam banyak hal, kota Korintus cukup berpengaruh pada saat itu, baik di bidang ekonomi maupun pendidikan. Ketika Apolos datang, sepeninggal Rasul Paulus tidak lagi melayani di situ, maka ada jemaat-jemaat di Korintus mulai melihat kepada pribadi Apolos. Mungkin ini hal yang wajar saja. Dalam konteks kita sekarang pun ada juga orang yang mengidolakan seseorang. Inilah yang terjadi di Korintus. Makanya dikatakan bahwa mereka mulai memilah. Aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Paulus. Nah, Paulus melihat bahwa kalau ini terus terjadi, maka jemaat di Korintus akan sangat dirugikan dan mereka akan terpecah belah. Itulah sebabnya di ayat yang kita baca tadi, Paulus berkata, hendaklah kamu seia sekata. Ini poin pertama. Seia sekata memiliki pengertian bahwa ada kesepakatan untuk sesuatu hal yang dibicarakan. Kalaupun tidak sepakat, tetapi harus dengan kerendahan hati. Karena ini berkaitan dengan keputusan bersama, harus bisa diterima. Seia sekata. Lalu yang kedua dikatakan, jangan ada perpecahan. Tentunya ini salah satu tanda daripada kehidupan kebersamaan. Tidak ada perpecahan. Artinya menjaga kekompakan, menjaga kesatuan. Yang ketiga dikatakan Rasul Paulus, hendaklah kamu sehati, sepikir. Sekali lagi sehati, sepikir. Artinya satu pendapat, satu pemahaman. Kalau kita melihat di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang kelima, dikatakan bahwa hendaklah kamu, Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Filipi, dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, menaruh perasaan seperti yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa pikiran dan perasaan kita harus sesuai, harus memiliki pola seperti yang ada pada kehidupan Yesus. Dan dikatakan bahwa Kristus tidak mementingkan dirinya sendiri.
Dia lebih mementingkan bagaimana dia menyelamatkan hidup kita. Makanya Rasul Paulus katakan, hendaklah kamu sehati sepikir seperti yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Jadi 3 hal ini dia katakan bahwa seia sekata, tidak ada perpecahan, sehati sepikir, merupakan pertanda bahwa ada kesatuan, ada kebersamaan di tengah-tengah kehidupan jemaat yang ada di Korintus. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa kita harus bersatu dalam melayani? Mengapa kita harus melayani secara tim? Mengapa kita harus dengan berusaha menghilangkan bahkan juga mengurangi pelayanan sendiri-sendiri? Sekali lagi bahwa konteks pelayanan kita adalah anak, desa, luas, dan kompleksitas permasalahan ada di sana. Ada 3 hal berkaitan dengan mengapa kita perlu melayani bersama. Yang pertama adalah, jika kita melayani bersama maka hasilnya, dampaknya, efeknya jauh lebih luas, jauh lebih besar. Berbeda dengan ketika kita melayani sendiri. Melayani bersama punya dampak pelayanan lebih luas. Tentunya kita ingat kisah Menara Babel di dalam Kejadian pasal 11. Dikatakan bahwa semua yang mereka rencanakan, semua yang ingin mereka lakukan, ketika mereka kerjakan bersama-sama, itu bisa mereka buat. Mereka membangun menara yang ujungnya sampai ke langit, puncaknya sampai ke langit. Ini bukan pekerjaan mudah memang. Tetapi ketika dikerjakan bersama dalam satu kesatuan, itu bisa diwujudkan. Kita juga melihat dalam Keluaran pasal 17, bagaimana sinergi kebersamaan yang dibangun, yang dilakukan oleh Musa, Harun, dan Hur, serta Yosua dan orang Israel. Mereka bersatu padu, mereka bersinergi untuk sebuah kemenangan berperang melawan orang Amalek. Dikatakan di sana bahwa ketika tangan Musa mulai penat, Harun dan Hur menopang. Ada sinergi, ada kerja bersama-sama. Dan hasilnya adalah kemenangan di pihak orang Israel. Lalu yang kedua adalah mengapa kita harus berjuang dan melayani bersama. Saya sangat percaya bahwa penata layanan yang baik adalah kebersamaan di dalam perbedaan. Sekali lagi, kebersamaan di dalam perbedaan. Kita semua menyadari bahwa komunitas Pesat berasal dari berbagai suku bangsa di Indonesia, dengan budaya dan tradisi yang berbeda-beda, dengan gaya bicara yang berbeda, bahkan juga selera makan yang berbeda-beda juga. Tetapi yang menarik adalah Rasul Paulus berbicara di dalam 1 Korintus pasal 12 bahwa karunia-karunia yang dari Tuhan yang kita miliki harus bisa digunakan, harus bisa dipraktekkan dan juga dijalankan sesuai dengan apa kapasitas yang Tuhan berikan. Karunia kita berbeda-beda, talenta yang Tuhan kasih berbeda. Tidak ada yang sama. Yang punya karunia untuk mengajar, mengajarlah dengan baik. Yang punya karunia untuk bermain musik, bermain musiklah dengan baik. Ini semua pemberian Tuhan. Musiknya baik, kemudian orang yang menyanyikan juga baik, punya suara yang bagus. Ini kan enak untuk didengar. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karunia kita yang berbeda-beda ini harus dijaga. Dan dikatakan Rasul Paulus, menjaganya seperti apa? Di dalam kesatuan roh. Tuhan sudah mengaruniakan, memberikan Roh Kudus-Nya untuk menyatukan setiap kita. Yang berikutnya dia katakan bahwa setiap kita punya fungsi berbeda. Ibaratnya
tubuh kita. Mata punya fungsi sendiri, telinga punya fungsi sendiri, tangan punya fungsi sendiri, kaki juga punya fungsi sendiri. Tetapi semua organ yang ada dalam tubuh kita, semua apa yang ada dalam tubuh kita, yang kita hidupi hari-hari ini, dia tidak berjalan sendiri-sendiri. Mata tidak akan bisa berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau, aku tidak perlu engkau. Mata tidak akan bisa kemana-mana kalau kaki tidak berfungsi. Tetapi yang paling penting bagi kita adalah sebagai tubuh Kristus, kita mesti harus tahu bahwa kita punya kepala. Namun kita harus tahu bahwa kepala dari tubuh itu adalah Kristus sendiri. Ini yang menjadi penekanan daripada Rasul Paulus, bahwa Kristus sebagai kepala dari semua anggota tubuh kita. Yang ketiga adalah mengapa kita harus melayani bersama? Karena saya sangat percaya bahwa kebersamaan adalah salah satu pintu kita menerima berkat Tuhan. Di dalam Mazmur 133 dikatakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya apabila saudara diam bersama atau hidup bersama dengan rukun. Artinya bahwa hidup bersama itu indah, rukun itu indah, rukun itu baik, hidup bersama itu baik. Dan dikatakan bahwa di dalam kebersamaan itu, pemazmur berkata, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Kesanalah berkat Tuhan mengalir. Seperti minyak di kepala Harun meleleh ke janggut dan ke jubahnya. Seperti embun di gunung Hermon mengalir ke bukit Sion. Berkat Tuhan diperintahkan, berkat Tuhan turun ketika ada dalam hidup kebersamaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu bahwa di era pandemi COVID-19 hari-hari ini tentunya sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi secara global. Kehidupan ekonomi terpuruk. Banyak perusahaan-perusahaan besar mengalami kerugian bahkan ditutup. Tetapi kita bisa melihat, kita bisa merasakan dan mengalami bagaimana pemeliharaan Tuhan atas pelayanan ini. Dalam kondisi seperti ini pun, Pesat masih bisa jadi berkat bagi banyak anak-anak di desa. Pesat masih bisa menjadi berkat bagi banyak hamba Tuhan di berbagai tempat. Saya sangat percaya ini adalah salah satu cara Tuhan memberkati pelayanan ini. Karena ada kehidupan bersama yang kita bangun di dalam komunitas kita. Seperti embun di gunung Hermon mengalir ke bukit Sion. Berkat Tuhan dicurahkan di dalam kehidupan kebersamaan yang dipelihara, yang dirawat, yang dijaga dengan baik. Namun demikian kita juga harus menyadari bahwa kesatuan itu punya tantangan. Kebersamaan itu ada hambatannya. Seorang hamba Tuhan berkata bahwa kalau kita mau membangun kesatuan, kita perlu waktu yang lama. Kalau kita mau membangun kebersamaan, perlu keseriusan, perlu kesungguhan, dan memerlukan jangka waktu yang tidak pendek. Tetapi juga kita harus menyadari bahwa untuk menghancurkan kebersamaan, untuk menghancurkan sebuah kesatuan, tidak perlu waktu lama. Tidak perlu jangka waktu yang panjang. Hanya dalam beberapa saat saja kesatuan atau kebersamaan dapat dihancurkan. Tetapi membangun kebersamaan perlu waktu. Saudara-saudara, sebagai komunitas Pesat, kita mesti harus tahu dan mesti memahami situasi yang kita hadapi. Konteks pelayanan kita yang luas dan besar ini harus kita kerjakan secara bersama-sama. Hambatan perlu kita tahu,
apakah itu ada di sekitar kita? Beberapa yang saya catat di sini adalah hambatan yang pertama, kalau masih ada pementingan diri sendiri, maka ini akan menghambat kesatuan kita, kebersamaan kita. Kemudian kalau masih ada motivasi panggilan yang salah, yang keliru, tidak pada tempatnya, ini akan menghambat keberpelayanan bersama. Kemudian tidak adanya penundukan diri, tidak ada kerendahan hati untuk mau saling menerima kekurangan yang satu atau kelebihan yang lain. Setiap kita harus menjaga, harus melihat bahwa hambatan-hambatan itu harus kita minimalisir di dalam setiap pelayanan, dalam setiap tim yang sudah kita bangun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya mengakhiri renungan ini, saya ingin menceritakan sebuah ilustrasi menjadi gambaran untuk kita. Pada suatu waktu terjadilah dialog antara kelima jari. Jari jempol berkata bahwa dari semua kita, akulah yang paling hebat. Karena ketika Tuhan kita dipuji atau memuji orang lain, maka yang digunakan adalah jempol. Hebat. Kemudian jari telunjuk berkata, dari kita berlima, akulah yang paling hebat. Karena Tuhan kita ketika memerintah seseorang atau menunjuk apa saja, dia pasti menggunakan jari telunjuk, bukan jempol. Akhirnya jari tengah berkata, okelah, boleh kalian semua hebat. Tetapi kalau kita berdiri berbaris, maka dari kelima-limanya, maka akulah yang paling tinggi di antara kalian. Kalian semua berada di bawah saya, tidak bisa menyaingi saya. Kemudian jari kelingking, jari manis berkata bahwa kalian memang hebat. Jempol hebat, jari telunjuk hebat, jari tengah paling tinggi. Tetapi ingat, kalau Tuhan kita ini menikah dan mengenakan cincin, maka yang dikenakan cincin adalah jari manis, bukan jempol, bukan jari telunjuk, tetapi jari manis. Akhirnya tibalah saatnya jari kelingking yang paling kecil untuk berbicara. Kelihatannya tidak ada fungsinya, tetapi dia berkata begini, dari antara kita berlima, satu kali waktu kalau Tuhan kita ini mungkin kupingnya gatal, atau telinganya mungkin gatal, atau mungkin hidungnya mungkin gatal, nah, maka yang dipakai itu adalah jari kelingking yang paling kecil, bukan jempol yang dipakai untuk mengorek kuping, bukan, tetapi jari kelingking. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba mereka mendengarkan suara, tangan, ambilkan air. Lalu dengan bangganya jempol mulai berkata, aku akan mengambil air. Teman-temannya yang lain, jari yang lain, ayo jempol, kamu kan bisa, ambil dong airnya. Kamu kan bisa ngambil air sendiri. Dia sudah berusaha dengan caranya sendiri, tapi tidak bisa. Jari telunjuk juga sendiri tidak bisa. Jari tengah tidak bisa. Jari manis tidak bisa. Jari kelingking juga tidak bisa. Akhirnya mereka dengarkan lagi suara, tangan ambilkan air. Dalam kondisi yang demikian, akhirnya mereka berkata, Tuhan kita tidak akan pernah minum kalau kita tidak mengambilkan air secara bersama-sama. Mereka menyadari bahwa mereka saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Akhirnya mereka dengan sepakat mengambil sebuah mangkok atau gelas, dan itu mereka mengisi air dan memberikan kepada tuannya untuk diminum. Kebersamaan yang mereka buat, yang mereka lakukan, karena ketika mereka mengerjakannya sendiri, melakukannya sendiri, nyatanya tidak bisa untuk dikerjakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan bersama perlu sinergi. Pelayanan bersama perlu dikerjakan secara terus-menerus.
dalam konteks pelayanan kita. Kalau kerja kebersamaan kita bangun, maka single fighter akan kita minimalisir dalam semua pelayanan yang kita sudah bangun bertahun-tahun. Kebersamaan perlu dijaga, pelayanan bersama terus dikembangkan, sampai kita melihat bahwa hasil dan gerak pelayanan kita akan membawa dampak, akan jadi berkat bagi bangsa ini, bagi gereja Tuhan, bagi anak-anak, bagi desa-desa. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita akan bersyafaat kepada Tuhan. Kita menaikkan ucapan syukur kita, menaikkan segala pergumulan kita. Kita mau angkat satu pujian. Kami perlu Kau, Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal kudus di surga, kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih untuk pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih atas firman Tuhan yang kami dengar, yang sudah menguatkan dan meneguhkan iman kami. Tolong kami supaya kami mampu menerapkan firman ini di dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami yang Tuhan percayakan untuk kami. Terima kasih, kami bersyukur. Pada saat ini kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan tolong Presiden dan seluruh jajarannya dari pusat sampai daerah. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, serta kesabaran kepada mereka dalam memimpin, secara khusus dalam situasi COVID-19 yang sedang mewabah bangsa kami ini. Kami berdoa supaya Tuhan berikan takut akan Tuhan bagi mereka, sehingga segala layanan mereka, segala apa yang mereka kerjakan dan lakukan, benar-benar mereka bisa mengandalkan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan juga untuk seluruh gereja Tuhan yang ada di bangsa ini. Kiranya Tuhan menolong agar turut berpartisipasi bagi pelayanannya untuk bangsa ini.
Kami berdoa supaya gereja bersama-sama bergandengan tangan, berdoa bagi bangsa ini dan mendukung untuk bangsa kami yang sedang mewabah COVID-19 ini. Kami menyerahkan pelayanan gereja bagi bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan juga untuk pelayanan pesat secara khusus yang ada di Indonesia. Tuhan tolong. Kami berdoa untuk setiap pengurus yayasan. Kami berdoa untuk setiap badan eksekutif yang meliputi beberapa divisi, para direksi yang ada. Tuhan tolong. Bahkan juga kami berdoa untuk para apostolik yang mendampingi kami sebagai penasihat pembimbing bagi kami. Tuhan tolong, sehingga setiap pelayanan kami yang kami kerjakan benar-benar bila Tuhan memimpin kami, bila hikmat Tuhan menyertai kami, maka semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk pelayanan penyelenggaraan pendidikan PAUD dan TK pesat yang tersebar di seluruh daerah. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap rekan-rekan mereka sebagai guru, sebagai kepala sekolah, Tuhan tolong beri hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka, beri kekuatan, kemampuan bagi mereka, serta kami berdoa supaya semua mereka sehat, keadaan mereka aman, situasi mereka kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan beri hikmat bagi mereka untuk memikirkan strategi-strategi jitu di tengah situasi yang seperti ini Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong mereka tentang penyelenggaraan pendidikan, belajar dari rumah. Tuhan tolong beri kemampuan bagi mereka agar mereka bisa mampu melakukan tugas ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap anak-anak yang belajar di rumah, orang tua yang turut terlibat untuk mendampingi, mendorong, memotivasi anak-anak belajar agar supaya mereka bisa maksimal melakukan kegiatan ini dan mereka juga mengalami pertumbuhan baik secara kognitif, afektif, dan secara spiritual. Tuhan, kiranya Engkau menolong. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk program FC, anak-anak FC yang ada di seluruh daerah. Kami juga merindukan supaya mereka bertumbuh terus di dalam Tuhan, mengenal Tuhan, dan bertumbuh kompetensi mereka untuk menjadi seorang pemimpin dimanapun mereka berada. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk para sponsorship dan para donatur yang begitu setia mendukung kami hingga saat ini. Kiranya Tuhan menolong kehidupan mereka, menolong keluarga mereka, menolong pekerjaan mereka, dan menolong pelayanan mereka. Kami berdoa kiranya usaha mereka selalu dipimpin oleh Tuhan. Apapun keadaannya, bagaimanapun penghasilannya di tengah situasi seperti ini, Tuhan tolong. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati untuk kita, dan penyertaan dari kuasa Allah Roh Kudus dalam kehidupan kita sampai Dia datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam ibadah kali ini. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.